Terus aku jawab, ya.
Rizky Andika. Tidak mau hidup di kopi. Rizky Andika. Rizky Andika. Mau kopi nggak? Kopi apa? Kalau boleh. DP 1. Jalil nggak? Jalil nih, sumpah aku sama si Aldi, si Jalil. Itu nih sama. Sudah lagi. Malah. Jadian berapa batangnya? Masih jadi BNB. Ya, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin wal izin Pak. Ya, selamat siang. Kita kembali berjumpa di siang hari ini ya untuk melanjutkan perkuliahan. Namun sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya. Ya, karena ini sudah pekan ke 10. Ya, pekan 10 sudah memasuki juga fase yang kedua, yaitu setelah penilaian tengah semester. Namun kemudian ada yang berbeda sedikit untuk pertemuan, tepatnya 4 pertemuan ke depan. Ya, kita selenggarakan perkuliahan secara daring. Ya, kebetulan saya mengikutkan mata kuliah pengantar keberusahaan ke dalam program praktisi mengajar, dan sekarang sudah ada praktisinya sama di tengah-tengah kita. Ya, jadi pertama-tama saya bacakan dulu CV-nya sejenak untuk perkenalan ya. Izinkan saya dulu untuk share screen. Nanti jumbo ini. Di sini semuanya bisa dengar suara saya? Sebagai orang sakit, Bu. Jadi memang dia bisa dengar suara bisa, saya? Pak. Ya, jadi yang lain tolong di praktisinya atas nama Zainuddin. Ya, kalian boleh panggil beliau Bang Zainuddin ya. Karena tidak belum juga terlalu berumur, ini masih kebetulan juga masih di bawah saya secara usia ya, secara usia. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam,
status menikah, asal dari Bantimurung. Kalau kalian kenal di Sulawesi Selatan ada tempat wisata namanya Bantimurung. Ya, kebetulan mungkin juga ada yang dari mungkin Sulawesi, ya mungkin tidak terlalu asing lagi. Nah, pendidikan dari Sulawesi di kemudian jenjang S1 Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Indonesia, manajemen ya, Bang Zainuddin. Siap. Ya, manajemen Pak. Ya, pengalaman organisasi ini sudah panjang sekali, ini luar biasa. Dari 2008 sampai dengan tahun 2020, 3 tahun terakhir Ya. masih aktif. Ya, pengalaman kerja, pengalaman tambang 2011 sampai 2014, 2015. Ya, pendiri Toko Mitra Bangunan, 2019 pendiri juga, ya. Pendiri dari pengelola agrowisata Bontolabu, dan 2023 sampai sekarang Direktur Operasional PT Bumi Maros Sejahtera Perseroda Kabupaten Maros. Ya, jadi nanti silakan ditanya-tanya kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan berkaitan dengan bidang beliau ataupun juga pesambari beliau menyampaikan materinya. Jadi itu mungkin sekilas perkenalan. Ya, nanti silakan ditindaklanjuti kalau sesuatu yang mau ditanyakan ya. Bapak potong rambut baru, Pak. Ya, tolong di mute ya yang baru bergabung. Ya, langsung saya serahkan ya Pak kepada Zainuddin, boleh di Siap Pak, siap. screen juga. Silakan Pak. Oke. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman sekalian, perkenalkan saya Zainuddin. Saya kebetulan tinggal di Makassar, teman-teman. Ya. Jadi kesempatan ini saya diberikan kepercayaan membawakan satu mata kuliah. Nah, sebentar kita diskusi ya. Kita diskusi bagaimana mulai berusaha, teman-teman. Kita mulai kegiatan usaha. Mungkin secara umur saya masih tergolong sangat muda. Kebetulan per hari ini saya di perusahaan daerah Kabupaten Maros, percayakan di situ. Teman-teman sekalian, jadi pada kesempatan ini saya diberikan ruang untuk membawakan pengantar bisnis oleh Pak Juanda. Teman-teman bisa mendengar suara saya mungkin ya? Bisa, Pak. Oke. Kalau begitu saya share screen materi ya. Oke. Jadi pada kesempatan ini kita berdiskusi tentang bagaimana memulai kegiatan usaha, mulai dari sentimen, target, dan posisi pada saat kita memulai usaha. Kita berharap pada kesempatan ini teman-teman mahasiswa setelah berdiskusi dan mengikuti Zoom ini sudah bisa mengetahui aspek dasar dan strategi pemasaran dalam kegiatan usaha. Yang kedua, sudah bisa membedakan yang mana sentimen, target, dan posisi produk dan barang dan jasa. Yang ketiga, teman-teman sudah bisa menentukan segmen, target, dan posisi pasar dalam produk yang dimiliki atau yang dilakukan teman-teman. Sebelum saya masuk ke sini, saya mau bertanya sama teman-teman dulu. Yang punya usaha mungkin
bisa bersuara lah teman-teman yang punya usaha kecil-kecilan atau sudah industri, silakan mungkin bisa disampaikan sebelum kita masuk ke materi intinya. Halo? Halo teman-teman, adik-adik. Ya Pak. Ya, Ya Pak. mungkin sebelum saya masuk ke materi inti, mungkin teman-teman saya bertanya, mungkin sudah ada yang memiliki usaha ya, usaha kecil-kecilan online atau dan sebagainya. Sebelum kita masuk ke diskusi intinya, baguslah kita ini mendengarkan suara teman-teman usaha apa yang dimiliki sekarang kan, seperti itu. Oke, kalau belum, saya mulai ya. Ya Pak. Oke. Tapi kalau teman-teman sudah punya usaha, tolong disampaikan. Kita bisa berdiskusi, kita berbagi ilmunya di sini. Langkah-langkahnya gimana? Oke, jadi kalau belum bisa, sebentar kita berdiskusi di pertengahan. Jadi, apa yang terpenting dalam kewirausahaan? Oke. Pertanyaan saya sama teman-teman, selama ini yang prioritas apakah produksi atau pemasarannya? Seperti itu. Yang terjadi per hari ini banyak teman-teman yang melakukan kegiatan produksi usaha barang dan jasa, kemudian setelah barangnya sudah ada, jasanya sudah ada, bingung kemana pasarnya, siapa yang mau membeli barang tersebut. Seperti itu. Itu yang terjadi, banyak terjadi di kalangan UMKM, khususnya kita di Indonesia ini. Seperti itu. Jadi salah satu aspek terpenting dari perusahaan adalah pemasaran, seperti itu. Bahkan dapat dikatakan kalau Anda sudah memiliki pasar atau berhasil dalam pemasaran, mulailah membuka usaha sendiri. Seperti itu. Jadi sarannya ketika teman-teman sudah memiliki pasar atau pembeli, ayolah kita mulailah memproduksi barang dan jasa itu. Oke. Seseorang yang inovatif dalam menciptakan produk belum tentu berani menjadi wirausaha. Semata-mata karena belum mampu memasarkan produk atau jasanya. Jadi dalam kegiatan wirausaha bukan hanya bermodalkan uang saja. Artinya kita butuh keberanian atau mental untuk bertarung di dunia usaha. Seperti itu. Cek teman-teman bisa dengar tidak? Bisa Pak, bisa. Oke. Saya lanjut ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah produksi dulu atau pemasaran lebih dahulu? Gitu. Oke, jadi wirausaha pemula yang belum berpengalaman seringkali terkecoh dengan memberi perintah yang berlebihan pada aspek produksi. Mereka menghabiskan waktu siang dan malam untuk membangun fasilitas produksinya dan menghasilkan produk unggulan. Namun, begitu kegiatan investasi selesai dan produk sudah tersedia, pembelinya belum ada. Bahkan mereka tidak tahu seperti apa pelanggannya gitu. Dalam ilmu pemasaran, orientasi pada produk dan produksi sudah lama ditinggalkan. Kini supaya berhasil, mulailah kita membalikkan cara berpikir dan mulailah dari sisi pemasaran. Gitu. Jadi saran saya sambil kuliah teman-teman bisa berpikir bagaimana melihat peluang yang kemudian terjadi di pasar gitu. Apa-apa produk barang dan jasa yang kemudian dibutuhkan di lingkungan Anda gitu. Seperti itu. Jadi sekarang bukan lagi kita memproduksi dulu, kita melihat apa kebutuhan orang yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Mungkin teman-teman bertanya bagaimana mungkin memberikan pemasaran secara produksinya belum tentu ada. Jadi pasar sudah harus ada di kepalanya teman-teman sebelum melangkah lebih jauh. Karena pada saat kita sudah melangkah lebih jauh tentunya kita membutuhkan budgeting, permodalan yang cukup banyak, butuh tenaga yang banyak, seperti itu. Jadi sebelum melangkah teman-teman harus berpikir siapa menjadi calon pembelinya.
Nah, seperti itu. Apakah dia itu laki-laki atau dia perempuan atau dia kalangan menengah atau dia kalangan bawah atau kalangan atas. Itu menjadi pertimbangan pokok sebelum kita melangkah apa yang kemudian menjadi prioritas dalam produksi produk dan barang kita. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Halo. Halo. Lanjut Pak, lanjut. Oke. Suaranya kedengaran tidak? Kedengaran Pak. Kedengaran Oke, Pak. jelas ya. Pak. Oke. Saya minta maaf kamera laptop saya kurang terang ya. Oke, dan kondisi muka saya juga agak pas-pasan makanya kurang ini. Oke, lanjut ya. Oke. So, kita sharing-sharing aja karena saya kan kebetulan saya kan pelaku gitu. Artinya apa yang dituangkan dalam bentuk materi di dalam buku terkadang harus dikolaborasi dengan kami para pelaku usaha di lapangan gitu. Jadi dari redaksi apa yang saya jelaskan sebentar, teman-teman bisa mendiskusikan dan bertanya balik ke saya bagaimana kondisi real di lapangan. Seperti itu. Oke, banyak usaha yang dibangun atas dasar pesanan pelanggan. Oke. Dan pelanggan harus menunggu sampai barangnya jadi. Uang harus dibayar di muka, dilanjutkan pembayaran secara cicilan. Begitu juga uang selesai dibayar, barang baru jadi dan diserahkan. Lanjut. Pengusaha-pengusaha yang memulai dari pasar karena pasar akan menentukan spesifikasi dan kebutuhan. Jadi setelah kita menentukan pasar dan memperoleh pasar itu, kita sudah bisa melakukan negosiasi harga. Kemudian membuatkannya produk. Seperti itu. Jadi terkadang teman-teman tidak bisa menduga betapa rumitnya yang dikatakan menentukan pasar atau menentukan calon pembeli kita. Tentu itu menjadi hal yang agak rumit di lapangan. Suatu produk yang luar biasa bagus setelah diuji coba, masukkan di lab, konsumen mengatakan ini kurang bagus dan tidak menyukainya. Namun tak kala Anda memasarkannya, produk itu sama sekali tidak laku dan usaha Anda harus ditutup. Makanya kenapa penting menentukan siapa calon pembeli kita. Seperti itu. Terus produk apa yang kita produksi dan bagaimana spesifikasi dari produk yang kita akan pasarkan atau akan kita buat. Seperti itu. Jangan sampai standarisasi yang kita buat berbeda dengan kebutuhan apa yang dibutuhkan masyarakat sekitar. Seperti itu kan pada saat hal terjadi hal seperti itu tentunya ya kita harus tutup. Jadi bangkrut sebelum pada waktunya. Seperti itu. Jutaan UMKM di Indonesia cuma tidak banyak yang bertahan. Seperti itu. Jadi yang dibutuhkan bukan hanya semata modal saja, bukan. Dibutuhkan mental analisa yang bagus terhadap pasar. Seperti itu, teman-teman. Saya lanjut ya. Halo? Ya Pak, lanjut Pak. Oke, saya lanjut ya. Oke, jadi secara teoritis, The American Marketing Association merupakan sebuah lembaga yang menjadi acuan kita dalam mempelajari pemasaran. Ini secara teoritis ya. Mendefinisikan pemasaran sebagai proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi dan distribusi, gagasan, barang maupun jasa untuk diciptakan pertukaran yang memuaskan sasaran perorangan dan organisasi. Jadi dari definisi itu, pemasaran terdiri beberapa aspek strategi dan operasional. Produk yang kita tawarkan pun tidak terbatas pada barang fisik, melainkan juga gagasan, barang dan jasa. Jadi ide itu adalah suatu produk sebenarnya. Itu bisa terjual. Konsultan itu dia menjual idenya, dia menjual gagasannya. Gitu. Jadi bukan semata-mata persoalan barang saja. Ide itu merupakan adalah produk seseorang. Ya. Beberapa konsultan itu memasarkan ide-idenya, konsultan politik, konsultan perencanaan dan sebagainya. Dia menjual gagasan, dia bertarung di gagasan.
Jadi masing-masing individu melakukan melakukan eksploitasi terhadap dirinya untuk kemudian bisa menjadi nilai di mata orang. Seperti itu. Oke, saya lanjut ya. Jadi pemasaran bukan sekedar perluasan dari penjualan. Pemasaran sama sekali bukan aktivitas khusus, tapi merupakan keseluruhan bisnis yang dilihat dari sudut pandang sasaran akhir yang dibidik, yaitu pelanggan. Dalam setiap bisnis tentunya pemasaran dan inovatif yang menciptakan nilai atau value, sedangkan yang lainnya hanya menciptakan biaya. Itu menurut Dr. 1954. Saya lanjut ya. Jadi teknik-teknik pemasaran juga dapat diterapkan pada jasa atau servis, yaitu produk yang tidak nyata atau konkret, seperti waktu dan keahlian, atau beberapa aktivitas yang dapat dibeli. Rumah makan contohnya, salon kecantikan, rias pengantin, transportasi atau perjalanan, pengiriman barang, dan lain-lain. Namun, belakang ini jarang ditemui usaha jasa murni. Hampir semua jasa melibatkan konsumsi fisik, misalnya transportasi udara. Memang tidak membeli kursi dalam arti kursi yang biasa Anda bawa pulang. Anda hanya menumpang duduk di pesawat, namun Anda juga mendapatkan makanan atau minuman, bacaan dan hiburan. Begitupun dengan jasa restoran, Anda mendapatkan makanan. Seperti itu. Jadi sekarang sudah zaman sekarang ini sudah dikombinasi menjadi jasa, kemudian diselipkan ada juga barangnya, seperti itu. Kenapa dibutuhkan hal seperti itu? Supaya memicu calon konsumen untuk datang, sehingga menjadi pembeda dengan tempat-tempat yang lain. Namanya kalau istilah kami itu pemantik. Ada pemantik atau nilai khusus yang disediakan oleh pihak atau manajemen tertentu, sehingga maksud saya sehingga orang-orang ini bisa tertarik untuk datang, seperti itu. Jadi dia tidak konvensional secara umum. Saya lanjut lagi. Jadi pemasaran juga berlaku bagi promosi gagasan. Sebagai contoh iklan layanan masyarakat mengenai bahaya rokok. Iklan tersebut dapat melibatkan pemasaran produk atau jasa dalamnya, melainkan menekan pentingnya suatu gagasan. Di zaman ini Anda akan menemui banyak sekali gagasan yang diperdagangkan, mulai dari gagasan sosial kemasyarakatan sampai gagasan politik dan usaha. Kita tidak boleh menutup mata. Capres, cawapres hari ini dia mempertaruhkan ide dan gagasannya. Calon gubernur, calon bupati hari ini dia mempertaruhkan ide dan gagasannya supaya konstituen dapat tertarik dengan itu. Itu salah satu contohnya, tapi dia bukan dalam bentuk perdagangan langsung. Jadi dia bertarung dalam ide gagasan. Secara tidak langsung sebenarnya dia menyampaikan gagasan idenya supaya orang tertarik, sebenarnya seperti itu. Oke, saya lanjut ya. Teman-teman, halo? Halo? Iya Pak, lanjut Pak. Saya lanjut ya. Kedengaran suaranya ya? Kedengaran Pak, kedengaran. Oke, kalau enggak saya tambah volume lagi. Dengaran Pak. Oke ya. Oke, kita lanjut ke strategi pemasarannya ya. Oke. Sekarang kita melangkah ke strateginya, yaitu suatu pedoman yang harus Anda pikirkan dan landasan berpijak dalam suatu usaha. Jadi teknik-teknik atau strategi pemasaran sangatlah penting untuk mencapai suatu tujuan. Pertama-tama kita perlu mengetahui di mana kita berada dan apa tujuan yang akan kita capai. Strategi selalu beranjak dari 2 titik. Lalu dengan strategi kita mendapatkan cara atau pathway untuk mencapai tempat yang kita tuju. Untuk lebih mudah, mari kita kembali pada jalan yang ditempuh untuk memajukan kedai siap saji, contoh McD. Oke, di tahun 1955 bagi kedua kakak beradik itu Dick and Moore, cara terbaik untuk memajukan usaha adalah dengan
membuka cabang sendiri. Sedangkan bagi Rai Krop, McD bisa berkembang lebih cepat, tumbuh dan lebih subur melalui pendekatan franchise. Jadi dua pandangan atau dua cara berpikir yang berbeda untuk mengembangkan atau mempercepat kemajuan dunia usaha. Ada yang berpikir dengan membuka cabang sendiri, ada yang berpikir dengan franchise. Seperti itu. Kita menganalisa mana yang lebih efektif. Gitu. Strategi membantu seseorang pengusaha mencapai tujuan yang efektif. Yang didasarkan atas kajian-kajian dan pemikiran yang matang untuk mencapai tujuan. Mungkin teman-teman pengusaha pemula yang berbeda dari rata-rata pengusaha yang mempunyai usaha sekedar untuk hidup. Anda menggunakan strategi tumbuh secara signifikan, berkelanjutan, mencapai tujuan yang mensejahterakan. Lebih jauh lagi, strategi dibutuhkan untuk mencapai keunggulan daya saing. Jadi bagi pemula, tidak boleh menghabiskan waktu yang terlalu lama untuk berbisnis dengan menganalisa atau memikirkan aspek strategi ini. Jangan sampai teman-teman memulai bisnis terlalu lama, terputar-putar berpikir bagaimana strategi itu. Sebagai pemula, Anda memang harus segera memulai dengan memulai usaha. Jadilah mulailah dulu, gitu kan? Mulailah dulu. Anda akan berhadapan dengan realita supaya segera bisa memulai. Pikiran Anda harus jernih dan tentu saja jangan terlalu banyak mengolah informasi yang belum perlu. Namun, selalu memiliki landasan pemasaran dalam setiap langkah yang ada. Tanyakanlah siapa pembeli Anda dan berpikir bagaimana mendapatkan mereka. Seperti itu. Jadi, pada saat memulai, jangan terlalu lama berpikir bagaimana, siapa, kemana gitu. Jadi kita mulailah dulu, kemudian perlahan melihat bagaimana cara menggerakkan usaha ini dan bagaimana mengembangkan usaha ini. Seperti itu. Oke? Saya lanjut ya. Halo? Iya Pak, lanjut Pak. Oke, kedengaran ya? Dengaran Pak. Oke. Teman-teman yang lain gimana? Aman Pak, aman. Dengaran, Oke. Pak. Oke. Jadi ilmu pemasaran mengatakan bahwa manusia akan merasa puas kalau ia memperoleh value atau nilai. Kita menyebut sebagai perceived value. Karena tidak mungkin secara pasti mengukur exact value, lagi pula beberapa besar value atau nilai yang dirasakan setiap orang pada produk yang sama berbeda-beda. Maksudnya ini adalah untuk menciptakan pelanggan atau pasar adalah bagaimana kita menghasilkan produk yang bernilai di terhadap konsumen atau calon konsumen kita. Seperti itu. Bagaimana mengukur itu? Caranya adalah di sini sangat jelas bagaimana memperoleh manfaat yang dirasakan, yaitu nilai keuntungan kita bisa dikurangi dengan biaya yang dirasakan. Itu adalah menjadi manfaat yang dirasakan. Seperti itu. Jadi kita tetap memberikan nilai ke orang, kemudian dikurangkan dengan biaya. Seperti itu. Jadi salah satu hal yang paling primer yang perlu kita buat dulu sebelum menciptakan produk, barang dan jasa kita adalah bagaimana orang merasakan nilai atau kepuasan terhadap produk kita. Karena bisa saja orang menjadikan pilihan pertama dari produk dan barang jasa kita hanya penasaran. Dia tidak akan mungkin datang kedua kali kalau pada saat dia tidak merasakan nilai dari suatu barang dan jasa ini. Jadi untuk menciptakan kontinuitas atau keaktifan orang melakukan transaksi di toko atau tempat kita adalah menciptakan nilai atau nilai lebih pada produk itu. Seperti itu. Cuma terkadang kita di Indonesia ini membutuhkan harga yang murah dan nilai yang sangat berlebih.
nilai harganya murah, ditawar lagi, kemudian minta nilai plus, minta cashback lagi. Ini salah satu kondisi pasar di negara kita ini. Seperti itu. Oke, teman-teman, saya lanjut lagi ke strategi atau teknik pemasaran. Ada beberapa strategi pemasaran yang dapat digunakan untuk mencapai keunggulan bersaing, diantaranya strategi penetrasi pasar. Jadi penetrasi pasar yaitu meningkatkan penjualan dari produk yang sama atau sudah produk yang lama dalam pasar yang sekarang atau lokasi yang sekarang meningkatkan usaha penjualan dan periklanan. Jadi kalau penetrasi pasar dia hanya meningkatkan penjualan dari produk yang sama dan sebelumnya. Itu namanya strategi penetrasi pasar. Yang kedua, strategi pengembangan pasar, yaitu peningkatan penjualan dengan memperkenalkan produk, barang, dan jasa yang lama kepada pasar dengan segmen yang baru. Contohnya penjual rokok ini kita ke pasar, awalnya kita menguasai pasar A, kita mempromosikan lagi ke pasar B. Itu pengembangan pasar namanya. Lain dengan penetrasi pasar. Ketiga, strategi pengembangan produk. Jadi usaha yang meningkatkan penjualan dengan menambah produk, barang, dan jasa. Jadi awalnya mungkin kita memproduksi makanan rasa nano-nano, kita kembangkan ke rasa yang lain, contohnya rasa stroberi, kan, seperti itu. Jadi itu strategi pengembangan produk untuk untuk pengusaha. Seperti itu. Jadi dari kemasan pun bisa dikembangkan seperti itu. Jadi awalnya mungkin menggunakan kertas kresek, kita kembangkan menjadi plastik atau apa seperti itu. Terus segmentasi pasar. Segmentasi pasar itu strategi untuk melihat pasar massal, atau misalnya dari 220 juta warga Indonesia membagi-bagi mereka ke dalam bentuk lebih homogen. Misalnya memilih pasar untuk produk Anda laki-laki dewasa saja,